Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan dari program Tadarus Muamalah Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli padanya pada hari itu, tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini ya berbicara tentang seruan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, amfiku mimma razaqnakum, ya, infakkanlah ya dari apa-apa ya rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, ya. Sebelum datangnya hari di mana di sana tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan yang akrab, dan juga tidak ada syafaat atau pertolongan. Ya, maknanya itu adalah hari kiamat, di mana pada hari kiamat tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi kekeluargaan, tidak ada lagi juga pertolongan ya manusia dengan manusia yang lainnya. Kemudian wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah yang zalim. Ya, ayat ini berbicara tentang syariat infak, ya, yaitu memberikan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, harta yang kita miliki yang sejatinya adalah malillahi, ya, harta Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia diberikan apa? Amanah, ya, diberikan titipan ya untuk mengelolanya. Nah, dalam harta itu ada syariat, ada aturan, ada kewajiban. Selain zakat, ya, tentu saja khud min amwalihim sodakotan, ya, kemudian juga ada di sana hakul mal siwa zakat, ada hak harta selain zakat, yaitu infak, kemudian sedekah, ya, kemudian hibah ataupun wakaf. Ya, maknanya ya ayat ini berbicara tentang anfiku, nafkahkanlah, ya, berarti berikanlah harta Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik infak yang sifatnya itu adalah wajib, yaitu zakat, dan juga nafkah kepada keluarga, kerabat, dan juga orang-orang yang dalam tanggungan, serta sedekah secara umum, yaitu pemberian ya setiap kita orang beriman ya kepada manusia pada umumnya, serta nanti ada ya wakaf, yaitu harta yang diberikan yang nantinya oleh nazir itu akan dikelola, ya, pokoknya tetap abadi, dan hasilnya diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya. Maka ya dari ayat ini kita dapat mendapatkan atau kita bisa mengambil beberapa manfaat atau fawaid, faidah, ya. Di antaranya adalah yang pertama, ya, seruan bagi orang-orang yang beriman untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah sebagai orang beriman kita harus meyakini bahwasanya rizki yang ada pada kita, harta yang ada pada kita, sejatinya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya diberikan titipan untuk mengelolanya. Kemudian yang ketiga, faedah dari ayat ini adalah bahwasanya akan datang hari kiamat,
di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan juga tidak ada lagi pertolongan. Masing-masing ya sesuai dengan amal kebajikannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya juga dikatakan wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim ya. Kezaliman dari segala kezaliman dari orang kafir mereka adalah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keberadaan adanya Allah Subhanahu wa taala atau menganggap Allah Subhanahu wa taala itu punya anak ya, atau mungkin mereka percaya kepada ya sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala padahal sudah jelas la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada pencipta, tidak ada pengelola, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Maka merujuk kepada ayat ini ya kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita tetap istiqomah di dalam iman dan juga di dalam Islam, kemudian melaksanakan seluruh syariatnya termasuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena infak kita nantinya itu akan memberikan manfaat untuk diri kita ya di akhirat sana. Infak tersebut kita lakukan sebelum datangnya hari kiamat. Ya, kenapa? Karena pada hari kiamat sudah tidak ada lagi ya persahabatan, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pertolongan. Semua tergantung kepada amal perbuatan manusia masing-masing. Baik, kemudian yang terakhir adalah bahwa wal kafiruna humuz zalimun ya. Orang-orang kafir mereka itulah yang zalim. Maka kalau kita sebagai orang beriman masih meyakini adanya kekuatan, adanya zat, adanya sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau mudorot ya selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Ya, kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai Rob, sebagai pengelola, sebagai ilah, sebagai sesembahan yang berhak diibadahi. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk ditaati, diibadahi dan Dia satu-satunya Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.